Kami mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang Excel. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Kenalkan, nama saya Amelia Di Pratiwi dengan NIM 2306065000009. Status saya yaitu sebagai mahasiswa dan hobi saya menggambar. Cita-cita saya menjadi psikiater dan moto saya yaitu tenang tapi produktif. Saya Nurul Magfira dengan NIM 23060650002. Status saya itu mahasiswa dengan hobi saya menyukai membaca Wattpad juga ngegame. Cita-cita saya yaitu menjadi pengusaha yang sukses. Amin. Moto hidup saya yaitu tidak mudah bukan berarti tidak mungkin. Bye bye. Perkenalkan, nama saya Alif Hartanti dengan NIM 2306065001001. Status saya ialah sebagai seorang mahasiswa dan moto hidup saya adalah kita tidak perlu berlomba dengan orang lain, kita hanya perlu menjadi lebih baik dari hari kemarin. Cita-cita saya ialah menjadi seorang dosen muda dan saya hobi berolahraga. Baik, itu dari saya. See you. Perkenalkan, nama saya Sri Rahman dengan NIM 23060501014. Status saya sebagai seorang mahasiswa dan saya memiliki cita-cita ingin menjadi seorang pengusaha. Sedangkan hobi saya yaitu membaca, moto saya yaitu hidup itu pilihan, jadi buatlah pilihan yang tepat. Nama saya Alfira dengan NIM 2306065002002. Status saya sekarang sebagai mahasiswa, cita-cita saya ingin membahagiakan orang tua, moto saya kejar impian dengan tekad dan semangat. Sedangkan hobi saya scroll TikTok. Bye bye. Nama saya Nur Nabila Faiza dengan NIM 2306065001022. Status saya sebagai mahasiswa, hobi saya menghayal sebagai pengusaha, cita-cita sebagai dosen muda dengan berbagai bisnisnya, moto hidup, gagal sekali bukan berarti gagal selamanya. Sekian, terima kasih. Safira NIM 2306065001023. Status saya sekarang itu adalah sebagai mahasiswa. Cita-cita saya itu menjadi orang yang sukses, sedangkan moto saya itu untuk membahagiakan kedua orang tua. Hobi saya itu menonton drakor sih. Bye-bye. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai Microsoft Office yang sering kita gunakan, yakni adalah Microsoft Excel. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak apa sih itu Microsoft Excel? Microsoft Excel adalah program pengolah angka yang banyak dipakai oleh para brainware untuk membantu menyelesaikan pekerjaan mereka dalam mengolah informasi berupa angka dan grafik menggunakan fasilitas-fasilitas rumus yang tersedia. Microsoft Excel dapat juga digunakan dalam pembuatan laporan keuangan, analisis data, pembuatan grafik, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu langkah awalnya dimulai dengan temukan ikon Excel. Klik 2 kali pada ikon untuk membuka aplikasi. Selanjutnya untuk membuka Word baru, klik halaman ini. Pada halaman inilah kita mengatur dan mengedit inputan data. Nah, pengenalan interface yang pertama itu adalah ribbon. Ribbon sendiri itu mengorganisir perintah dan alat dalam tab dan grup, memudahkan pengguna untuk menemukan fitur yang mereka butuhkan berisi semua alat dan fitur berbeda. Di ribbon terdapat home. Di home itu ada clipboard yang biasanya itu bagian ini berisi perintah-perintah seperti cut, copy, paste, dan format pointer. Cut sendiri digunakan untuk memindahkan data dari satu tempat ke tempat lain. Nah, copy itu untuk menggunakan data, sedangkan paste untuk menempatkan data yang telah di-cut dan di-copy. Format pointer memungkinkan kita menyalin format dari satu sel ke sel lainnya.
Ya, selanjutnya itu adalah ada font. Di sini font. Font ini, di bagian ini kamu bisa mengatur keterampilan teks seperti jenis huruf, begini. Dan ukuran di sini ada, kita bisa mengatur ukurannya, warnanya, dan dapat memberikan efek seperti bold atau tebal, miring, garis bawah, dan ada juga yang garis bawah. Nah, kita juga bisa mengubah latar belakang sel dengan memilih fill color atau menambahkan garis tepi pada sel menggunakan borders. Nah, selanjutnya di sini ada alignment. Nah, bagian ini kita sudah tahu pastinya kan. Bagian ini membantu mengatur posisi teks dalam data di dalam sel. Misalnya rata kiri, ada rata tengah, ada rata kanan. Kita juga bisa mengatur teks agar vertikal atau horizontal, serta menggabungkan beberapa sel menjadi satu menggunakan marge dan center. Bagian selanjutnya itu ada number. Nah, di bagian ini ada digunakan untuk mengatur format angka di dalam sel. Misalnya kita bisa memilih untuk menampilkan angka sebagai mata uang, persentase, data atau tanggal. Kita juga bisa menambahkan atau mengurangi jumlah angka desimal yang ditampilkan menggunakan opsi di bagian ini. Nah, ini ya guys ya. Selanjutnya itu adalah stylist. Bagian ini memungkinkan kita untuk memberikan gaya pada sel dengan cepat menggunakan template gaya yang sudah disediakan Excel seperti God, Bad, atau Natural. Ada juga conditional formatting yang memungkinkan sel berubah warna otomatis berdasarkan kriteria tertentu. Nah, selanjutnya kita masuk di sel. Nah, di sel ini kita bisa mengatur ukuran sel, lebar dan tinggi, serta menyisipkan atau menghapus sel, baris, atau kolom. Kita juga bisa memindahkan dari satu sel ke lain dengan fitur insert atau delete. Bagian selanjutnya kita akan masuk ke editing. Nah, bagian ini berisi perintah untuk pin dan select, yaitu untuk mencari data tertentu dalam worksheet. Kita juga bisa menggunakan perintah awesome untuk menghitung total dari sekelompok angka dengan cepat, serta opsi clear untuk menghapus konten, format, atau komentar di sel. Nah, pengenalan interface yang kedua yaitu worksheet dan sel. Worksheet adalah lembar kerja dalam Microsoft Excel, di mana pengguna dapat memasukkan dan mengatur data. Setiap worksheet terdiri dari baris dan kolom. A, B, C, dan seterusnya adalah kolom, sedangkan 1, 2, 3, dan seterusnya adalah baris. Nah, kombinasi antara angka dan huruf ini disebut dengan cell address. Cell address adalah unit dalam worksheet, di mana kita dapat memasukkan data seperti teks ataupun angka dan rumus. Contoh penginputan data mahasiswa, kita bikin sel dengan kolom. Baik, pengenalan interface yang selanjutnya yaitu formula bar. Formula bar dalam Microsoft Excel adalah area di bagian atas jendela Excel yang digunakan untuk menampilkan dan mengedit isi sel yang akan dipilih. Contohnya jika kita ingin mengedit kode barang dari B274 ke B275. Contohnya kita mengklik sel yang akan dipilih lalu mengubahnya di formula bar. Lalu klik enter. Dan jika kita ingin mengubah kode bayar dari kredit ke tunai, maka kita mengklik sel yang akan dipilih lalu mengubahnya di formula bar.
Dan jika kita ingin mengubah harga dari 500 menjadi 1 juta, kita mengklik sel yang akan dipilih, lalu mengubahnya di formula bar. Lalu klik enter. Baik, itulah tadi pengenalan interface dari formula bar. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menginput data. Cara menginput data yaitu klik pada sel yang diinginkan, lalu ketikkan angka, teks, atau tanggal. Di sini saya beri contoh membuat laporan penjualan bulanan Persales. Yang pertama kita ketik nomor, kedua nama vendor, ketiga kode barang, keempat cara bayar, kelima jumlah barang yang dibeli, keenam harga barang, dan terakhir jumlah barang. Di sini kita beri jarak dulu. Lalu setelah itu kita blok dari nomor sampai jumlah. Terus kita buat tabel dengan menggunakan alt border. Setelah itu kita kasih tebal dulu hurufnya. Terus saya kasih perbesar sedikit. Contoh yang pertama yaitu Sales A, Sales A dengan kode barang B272, cara bayar dengan membayar tunai, jumlah barang yang diambil yaitu 5, dengan harga persatuannya yaitu 2 juta, dan jumlah keseluruhannya 10 juta. Yang kedua yaitu Sales B dengan kode barang B273. Saya cara bayar dengan membayar kredit. Jumlah barang yang dibeli yaitu 1 dengan harga 800.000. Jumlah semuanya yaitu 800.000. Yang ketiga Sales C dengan kode barang B274 dengan cara membayar tunai. Jumlah barang yang dibeli yaitu 10 dengan harga satuannya 2 juta rupiah.
jumlah seluruhnya yaitu 20 juta. Di sini saya akan menjumlahkan keseluruhannya, total barang semuanya yaitu keseluruhannya yaitu 4.800.000 dan jumlah barang keseluruhannya yaitu 30.800.000. Mungkin itu saja cara menginput data. Baiklah, di slide sebelumnya kan telah dijelaskan tentang penginputan data pada Excel. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan formula dan fungsi pada Excel, terutama penggunaan sum pada Excel yang gunanya untuk menjumlahkan sekumpulan angka atau rentang sel. Di sini saya telah menyediakan data nama buah, stok tersisa, dan harga satuan. Semisal kita ingin menjumlahkan total jumlah stok yang tersisa dengan cara ketik sama dengan sum buka kurung, lalu kita blok data yang ingin dioperasikan, lalu tutup kurung, enter. Nah, di sini terlihat bahwa stok buah yang tersisa totalnya ada 35 buah. Dan semisal kita ingin mencari tahu berapa total uang yang akan didapatkan ketika stok apel ini terjual seluruhnya, dengan cara kita ketik sama dengan, lalu ketik sum buka kurung, lalu kita blok data yang ingin dioperasikan, blok, lalu kita pencet tanda bintang atau kali, lalu kita blok data ini, lalu tutup kurung, enter. Nah, ini uang yang didapat ketika stok semua apel terjual adalah 35.000. Begitupun dengan data-data yang lainnya, kita tinggal memasukkan rumus sum. Jika ingin menjumlahkan data, maka kita menggunakan tanda plus. Jika kita ingin mengurangkan data, kita menggunakan tanda minus. Dan jika kita ingin mengalihkan data, kita bisa menggunakan tanda bintang pada keyboard ataupun tanda kali. Itu saja penjelasan dari saya. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa rumus sederhana yang kita gunakan dalam Excel. Nah, di sini sudah tersedia data dari toko buah segar. Nah, di dalam data ini memiliki beberapa pertanyaan, yakni berapa rata-rata stok berbuah, banyaknya jenis buah, harga paling tinggi, dan harga paling rendah. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 rumus sederhana yang biasa atau sering kali kita digunakan dalam mengakses Excel. Nah, di sini kan ditanyakan berapa rata-rata stok berbuah. Nah, rata-rata ini kita menggunakan rumus yakni sama dengan average. Nah, average ini adalah bahasa Inggris dari rata-rata itu sendiri. Sebelum itu, saya mau menekankan bahwa untuk mengaktifkan rumus dalam Excel, kita harus menggunakan sama dengan. Nah, ketika kita sudah mengetik sama dengan average, selanjutnya kita buka kurung. Nah, buka kurung ini fungsinya untuk mengetahui bahwa rumus yang kita minta tadi sudah selesai, dan selanjutnya kita akan menginput data yang ingin kita cari atau yang ingin kita operasionalkan. Nah, di sini kan ditanyai mengenai rata-rata stok berbuah.
Di sini kita bisa lihat banyaknya stok tersisa dari setiap buah. Nah, apabila kita ingin mencari rata-rata stok tersisa dari semua buah ini, maka kita dapat memblok semua stok tersisa, kemudian tutup kurung, dan kemudian enter. Nah, jadi rata-rata stok tersisa dari semua buah ini adalah 7,2. Nah, enaknya kita menggunakan rumus ini apabila dalam suatu data kita ingin menggantinya. Nah, contohnya mangga, ini kan stok tersisanya 8. Misalnya kita ingin mengganti menjadi 7. Nah, otomatis di rata-rata yang kita telah buat tadi, dia akan berubah otomatis karena mengikut dari rumus yang telah kita input. Oke, di sini saya tandai dengan asterisk sebagai rumus rata-rata. Nah, selanjutnya di sini ditanyain mengenai banyaknya jenis buah. Untuk mengetahui banyaknya jenis buah atau banyaknya data yang terdapat dalam banyaknya jumlah data yang terdapat dalam sebuah kolom ini, kita bisa menggunakan dengan count. Di sini ada count atau count A. Nah, count ini digunakan untuk menginput data yang berbentuk angka. Nah, sedangkan count A ini kita gunakan untuk menginput data yang berbentuk teks ataupun kolom kosong. Nah, contohnya ini pertama count. Sama dengan count, buka kurung. Nah, ini kan ditanya mengenai banyaknya jenis buah. Nah, di sini kita tinggal blok di stok tersisa, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Nah, mengapa di sini 5? Karena banyaknya buah itu terdiri dari apel, mangga, jeruk, pisang, dan anggur itu berjumlah 5. Nah, kenapa bukan menjumlahkan dari stok tersisa? Karena di sini kita menggunakan banyaknya jenis buah, bukan banyaknya stok yang tersisa. Atau contoh lain seperti kita menggunakan sama dengan count A. Kemudian count A. Nah, count A ini dia menginput data yang berbentuk teks. Contoh ya, kita blok apel sampai anggur. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, ini kan samakan 5 dengan hasil count yang sebelumnya. Karena dia ini menginput banyaknya jenis buah atau jenis data yang terdapat pada lembar kerja yang kita kerjakan. Nah, selanjutnya di sini ialah harga paling tinggi. Dalam sebuah data, kita sering mencari mengenai harga yang paling tinggi ataupun yang paling rendah. Nah, untuk harga paling tinggi, kita menggunakan rumus yakni sama dengan max ataupun maksimum. Dalam kurung, kita blok seluruh harga yang ada. Kemudian tutup kurung dan enter. Nah, kenapa di sini 15.000? Karena di dalam harga buah ini 15.000 adalah harga paling tinggi. Oke, sebelumnya maaf di sini saya lupa yang menulis banyaknya jenis buah itu adalah rumusnya count atau count A. Nah, sedangkan mencari harga paling tinggi menggunakan rumus max. Nah, selanjutnya ialah untuk mencari harga paling rendah dari sebuah data. Nah, tadi kan dia mencari harga paling tinggi menggunakan max, maka harga paling rendah ini kita menggunakan min atau kebalikan dari max. Nah, berarti sama dengan min dalam kurung, blok harga satuan, tutup kurung, enter. Salah input. Nah, di sini sama dengan min, buka kurung, blok harga satuan, tutup kurung, kemudian enter. Nah, di sini kenapa harganya 5.000? Karena dalam harga satuan dari banyaknya buah, 5.000 ini adalah harga paling kecil dari banyaknya harga lainnya. Oke, di sini saya tandai dengan min sebagai itu. Oke, itu saja rumus sederhana yang bisa saya jelaskan kali ini. Semoga rumus ini dapat membantu teman-teman dalam mengakses Microsoft Excel. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai bagaimana sih cara membuat grafik. Jika kita ingin membuat grafik, kita harus memilih data terlebih dahulu. Nah, sebelumnya di sini saya sudah memiliki data buah segar ya teman-teman. Ada 6 kolom. Nah, jika kita ingin membuat grafik, terlebih dahulu kita dapat memblok data yang ada. Terus, nah setelah diblok, kita menuju pada menu insert ya teman-teman. Nah, jika kita ingin membuat grafik,
Di sini kita dapat menggunakan menu chart. Chart ini adalah berbagai macam grafik ya teman-teman. Nah, di sini saya akan memilih kolom. Terus di sini ada berbagai macam grafik juga, dan saya akan memilih 2D column. Nah, di sini sudah ada grafik ya teman-teman. Dan jika teman-teman ingin memberikan judul, teman-teman dapat memblok chart title ini. Terus kita ketik langsung grafik buah segar. Nah, di sini ada grafik ya teman-teman, ada harga persatuan dan juga nama-nama buah. Di sini stok tersisanya tidak terlihat baik ya. Kita dapat mengklik kanan, terus kita memilih klik check chart. Nah, sini ada ini. Terus kita menuju pada ini, kita mengubah pada series 2 ya. Di sini line kita ubah kita mengubah pada line width market ya. Di sini jangan lupa checklist teman-teman. Nah, ini sudah ada. Nah, klik OK. Nah, sini teman-teman dapat lihat kan bahwa tabel grafik sudah terdapat, ada stok tersisa, ada nama buahnya, dan juga harga persatuan. Jika teman-teman ingin mengubah grafik ini memberikan warna, teman-teman dapat mengklik grafik, terus kita menuju pada menu format. Nah, menu format di sini ada set style, kita menuju pada time style. Nah, di sini time style saya akan memilih warna ini. Nah, ini tabel pada grafiknya juga bisa diganti teman-teman warnanya. Caranya kita klik, terus kita menuju pada ini start fill. Nah, di sini saya akan memilih warna kayak ini. Kita ganti dulu ya warnanya. Nah, ini judul grafik kita juga dapat memberikan warna ya teman-teman. Caranya itu kita blok, terus kita menuju pada ada juga save file ya. Klik save file. Terus kalau teksnya saya memilih warna putih. Nah, selesai teman-teman. Ada juga teman-teman dapat memilih grafik yang teman-teman inginkan. Caranya kita seperti awal, kita blok terlebih dahulu. Terus menuju pada menu insert. Terus ada di sini berbagai macam grafik ya teman-teman. Saya di sini akan memilih ada apa ya? Saya memakai lain saja teman-teman. Di sini ada ini. Nah, sini. Sudah ada teman-teman. Nah, sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.